Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya oleh anugerah-Nya kita boleh dipimpin Tuhan untuk kita datang ke rumah Tuhan dan beribadah pada sore hari ini. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada sore hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada sore hari ini. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktunya bagi setiap kita untuk kita boleh datang beribadah kepadanya, berkumpul, memuji dan memuliakan namanya. Nats pembimbing hari ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa, karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama pujikan pujian dari PPK nomor yang ke-12, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 orang-orang saleh letakkan mahkota menghadap bertelut. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, datang memuji namamu.
Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin setiap kami yang hadir pada saat ini. Kiranya kami boleh mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat rohani yang akan kami terima melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Allah kita adalah Allah yang perkasa. Ada amin? Hanya di dalam Dia ada kasih. Kasih yang begitu besar, bahkan kasih yang begitu dalam dan yang begitu luas dan tidak terselami kasih itu. Maka dari itu, mari bersama-sama kita pujikan dari pujian PPK nomor yang ke-21, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan balak dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Tak akan memuatnya, kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan balak dan saleh-salehnya. Mari Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan hati yang hancur. Kami mohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat melalui tindakan kami, melalui tutur kata kami yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun, kiranya Tuhan yang akan menyucikan segala dosa kami, dan biarlah kami sungguh-sungguh layak Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami.
kiranya kami boleh benar-benar disucikan oleh Tuhan. Kami mendapatkan pengampunan-Mu Tuhan. Dan kiranya hari ini Tuhan, kami boleh untuk datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Selanjutnya untuk petunjuk hidup baru, terambil di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata bagi setiap kita, bahkan janjinya kekal bagi tiap-tiap kita. Dia Allah yang selalu menolong kita, bahkan Dialah Allah yang memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, dengan penuh sukacita, mari kita mengambil sikap berdiri. Kita mau pujikan dari PPK nomor 145, Tak Kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita,
di hadapan Tuhan. Kita mau sampaikan kepada Dia, karena hanya Tuhan yang menjadi penolong kita satu-satunya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pujikan pujian dari PPK nomor 146, Jangan Engkau Lalu. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Aku bersujud padamu. Aku bersujud padamu. Janganlah lalu, terus ku pandang padamu. Berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus. Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kau sumber penghibur hati, Kau sumber penghibur hati, senantiasa ku pinta Tuhan, Tuhan beserta selama-lamanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya penghibur kami yang sejati Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami menaruh beban kami, apa yang menjadi pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa
untuk gereja-Mu tempat ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong mereka. Saat ini mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang akan menjamah mereka. Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan angkat sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Kiranya mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang saat ini mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan mungkin di masalah lainnya Tuhan, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi kiranya Engkau Allah yang mengetahui mereka, mengetahui pergumulan mereka satu persatu. Engkau yang akan menolong mereka, memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kelegaan, kelepasan kepada mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh tetap survive, untuk mereka boleh menghadapi setiap pergumulan yang ada. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka, iman mereka, bahkan pengharapan mereka, biarlah teguh di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari mereka boleh semakin menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, bahkan aktivis di tempat ini, yang Tuhan sudah percayakan untuk boleh melayani bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka. Tuhan memberikan kesehatian kepada setiap mereka, supaya mereka boleh bergandeng tangan Tuhan, untuk mereka boleh bersama-sama untuk melayani Engkau di gereja ini. Kiranya setiap program-program yang sudah direncanakan, bahkan yang sedang berjalan Tuhan saat ini, kiranya melalui program-program ini Tuhan, jemaat boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan kiranya kami semua boleh diberkati, bahkan kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pos PI yang ada di bawah naungan gereja kami. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan memimpin setiap pos PI yang ada ini Tuhan. Kiranya melalui pos PI ini nama Tuhan dipermuliakan, Injil Tuhan semakin diberitakan, dan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan, mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba Tuhan yang melayani, bahkan setiap jemaat yang Tuhan sudah percayakan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkatinya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga saat doa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami pertanyakan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkatinya, Tuhan yang akan menolong setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada setiap mereka, hati yang takut akan Engkau, supaya mereka Tuhan boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan hati yang takut akan Tuhan, bahkan mereka mempunyai rasa tanggung jawab di hadapan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya bangsa dan negara ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa dan negara ini boleh mengenal Engkau. Dan kami rindu Tuhan, setiap kami yang ada di bangsa ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami yang mungkin belum mengenal Engkau. Dan kami semua Tuhan boleh memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, doa ini yang kami panjatkan kepadamu Tuhan,
Engkau akan menjawab sesuai tepat pada waktumu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan mengambil sikap berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, bahkan pikiran kita untuk kita boleh dibentuk dan dilawat melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama kita pujikan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita bersama-sama kita pujikan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku
rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. 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 Doa dan pemberitaan firman Tuhan oleh Evangelis Nur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan dalam firman Allah yang akan diberitakan pada sore hari ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk menuntun kami, untuk mengurapi setiap kami, dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahkan mengubahkan hati kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah bagi setiap kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu yang ketiga di bulan Juni. Minggu pertama kita membahas tentang Dia datang untuk menginsafkan dunia. Dan minggu kedua kita berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan minggu ketiga hari ini kita belajar bersama-sama untuk hidup oleh Roh. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Saya mengajak kita semua untuk membaca bagian ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dapat membaca bersama dengan saya. Mari kita baca bagian ini 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Alkitab mencatat maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, Allah merindukan setiap orang percaya untuk hidup dalam kekudusan. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16, Alkitab mencatat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan bukan hanya itu, tentunya kita juga sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, kita juga merindukan untuk hidup di dalam kesucian. Namun seringkali kerinduan kita itu digagalkan oleh keinginan daging. Kerinduan kita untuk hidup di dalam kesucian itu digagalkan oleh keangkuhan hidup dan keinginan mata. Apa itu keinginan daging? Alkitab mencatat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Seringkali sebagai orang percaya ketika kita ingin hidup di dalam kesucian, ketika kita ingin menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah, maka keinginan daging ini seringkali membuat kita gagal untuk kita hidup suci di hadapan Allah. Keinginan daging inilah menjadikan orang-orang percaya gagal untuk hidup kudus di hadapan Allah. Oleh sebab itu Paulus memperingatkan kepada jemaat di Galatia supaya mereka dipimpin oleh Roh serta hidup di dalamnya. Sebagai orang percaya yang mengasihi Allah, tentunya kita juga harus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus agar hidup kita menghasilkan buah yang baik dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah dalam setiap kehidupan kekristenan kita, kita sudah hidup oleh Roh ketika kita mengikut Yesus Kristus? Ada beberapa hal penting yang menjadi bagian kita untuk kita perhatikan bahwa kita ini hidup oleh Roh. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama bahwa hidup oleh Roh itu berarti memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-16, Alkitab mencatat, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebagai orang yang percaya, kita harus sadar diri bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang hidup terbatas, tidak memiliki arah dan tujuan, manusia yang hidup di dalam dosa. Bahkan tertulis di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, manusia telah berdosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, maka tidak heran jika manusia itu terus-menerus hidup di dalam daging. Seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara, hidup oleh Roh itu berarti bahwa orang percaya harus terus-menerus memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu meliputi keinginan untuk mendengar, kerelaan untuk memberikan diri dibentuk oleh firman Allah dalam setiap kehidupan kita, dan mengabdikan diri kepada firman Allah yang telah dinyatakan bagi setiap orang percaya. Salah seorang penulis dan juga teolog serta gembala sidang, pelayan radio TV Summit Live, dia mengatakan bahwa jika Anda ingin dipimpin oleh Roh Tuhan, maka abdikan diri Anda pada firman Tuhan. Ini berarti dalam setiap kehidupan orang percaya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti berikanlah dirimu untuk dibentuk dan diubah oleh perkataan Allah yang terdapat dalam kitab suci. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, Alkitab mencatat segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kesalahan, dan menyatakan kebenaran dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merelakan hidup kita untuk dibentuk oleh Allah, memberikan diri kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan? Seringkali anak-anak Tuhan atau orang percaya gagal untuk memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan seringkali biarlah kehendakku yang jadi daripada kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita.
Mari kita renungkan kembali bagaimana setiap kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah memberikan secara totalitas kehidupan kita untuk dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita berjalan dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Mari kita belajar sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita belajar untuk berikanlah hati kita secara totalitas untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang dapat kita pelajari tentang hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh itu berarti menghasilkan buah Roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Alkitab mencatat tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika manusia memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dapat melihat ada buah yang dihasilkan untuk dapat dinikmati oleh banyak orang. Yaitu seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca bagian ini, satu hal yang menarik untuk menjadi perhatian kita dalam tulisan Paulus ini tentang kata buah di situ. Kata buah di sini menggunakan bentuk tunggal. Ini berarti bahwa hidup yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus akan diwarnai dengan semua hal yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Berbeda jika Paulus menuliskan kata buah ini menjadi bentuk jamak, yaitu buah-buah. Itu berarti apa? Ketika seseorang atau anak Tuhan melakukan salah satu dari buah itu, maka dia disebut dipimpin oleh Roh Kudus. Namun berbeda di sini Paulus menggunakan bentuk yang tunggal. Itu berarti bahwa dalam setiap kehidupan orang percaya dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus akan diwarnai dengan semua hal yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menghasilkan buah Roh, secara otomatis semua ini ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Bukan salah satu dari buah ini. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara pasti menghasilkan buah yang sudah tercatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Sebagai orang percaya yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita introspeksi diri kita, buah apa yang sudah kita hasilkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Ingatlah bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu pasti akan membawa seseorang untuk hidup kudus dan menghasilkan buah sesuai dengan firman Allah. Pendeta Stephen Tong, dia berkata bahwa Roh Kudus memenuhi seseorang karena orang ini memberikan seluruh hidupnya kepada Kristus. Alkitab menyatakan bahwa ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, pasti orang tersebut menjunjung tinggi salib. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, pasti orang tersebut memberitakan Alkitab. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, orang tersebut pasti hidup suci. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, pasti orang tersebut memiliki buah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki buah Roh
yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Yang menjadi persoalan adalah bukan bisa atau tidak bisa kita menghasilkan buah roh. Tetapi persoalannya adalah adakah Kristus di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jika Kristus ada di dalam hatimu, maka secara otomatis kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup kita pasti menghasilkan buah yang baik sesuai dengan pertobatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus belajar untuk menghasilkan buah yang baik di dalam Kristus dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberikan suatu hal yang menarik dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus menyatakan dirinya, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Itu berarti Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan setiap kita yang percaya kepadanya kita adalah rantingnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin ranting itu dapat menghasilkan buah yang baik ketika dia tidak melekat kepada pokok anggur itu? Bagaimana mungkin sebuah ranting akan hidup dan menghasilkan buah jika dia tidak melekat kepada pokok anggur yang memberikan kehidupan bagi ranting itu? Begitu juga tentunya dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Bagaimana mungkin kita menghasilkan buah yang baik sesuai dengan pertobatan kita jika kita tidak melekat kepada Yesus Kristus yang memberikan kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana mungkin kita dapat percaya kepadanya dan memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus jika kita tidak tinggal dan melekat di dalam Yesus Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, berikanlah diri saudara untuk secara totalitas dibersihkan dan dibentuk oleh firman Allah, oleh Roh Kudus yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Sehingga kita menghasilkan buah yang baik dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Ingat, ketika kita memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, ketika kita melekat sebagai ranting kepada pokok anggur yang benar, ada kalanya kita harus diproses. Alkitab mencatat yang tidak menghasilkan buah, dia akan dipotongnya, dibersihkannya, dan akan dibuang. Proses Tuhan itu pasti terkadang sakit dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merasa tersinggung dan merasa sakit hati, bahkan kita kecewa terhadap apapun, ingatlah Tuhan sedang memotong ranting yang tidak menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kita. Ketika persoalan terjadi menghimpit kita, pergumulan berat bertubi-tubi menyerang dalam setiap kehidupan kita, kita harus ingat bahwa Allah sedang memproses kita untuk menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus belajar untuk memiliki dan menghasilkan buah yang baik sesuai dengan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kita renungkan dari bagian ini? Yang ketiga, hidup oleh Roh itu berarti menyalipkan keinginan daging kita di bawah salib Kristus. Alkitab mencatat dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita menjadi orang-orang yang merdeka dari hukum dosa. Kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari kutuk dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri bahwa orang percaya tidak menutup kemungkinan untuk tergelincir atau jatuh ke dalam dosa. Sebab kita masih hidup di dalam daging. Maka dari itu Paulus mengajak jemaat di Galatia untuk terus-menerus mengingat bahwa dahulu atau pada masa yang lampau, oleh karena kasih-Nya yang besar, Yesus Kristus rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran setiap orang yang percaya kepadanya. Maka setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan mereka akan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, orang percaya harus terus-menerus hidup dalam pertobatan, yaitu menyalibkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sebab kita adalah milik Kristus. Dengan kata lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seluruh hidupnya akan terus menjadi lebih baik dan akan terus menjadi serupa dengan Kristus, bahkan menuntun mereka untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Dan berapa lama firman Allah yang sudah kita dengar dalam peribadatan-peribadatan yang ada di gereja kita? Apakah firman Allah itu hanya berhenti pada waktu diberitakan? Atau apakah firman Allah itu terus mengoreksi kehidupan kita dan menjadikan kita bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan terus diproses Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Oleh sebab itu, pertobatan itu bukan hanya sekali. Pertobatan itu terus menerus, karena manusia masih hidup di dalam daging. Tidak menutup kemungkinan orang percaya bisa jatuh di dalam dosa. Maka dari itu, mari ketika kita merasa diri aku telah berdosa di hadapan Allah, datanglah kepada Dia dan memohon ampun kepada Dia. Alkitab mencatat bahwa barang siapa mengaku dosa, ia adalah setia dan adil. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, Alkitab mencatat, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ini berarti bahwa ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita tinggal di dalam Dia, itu berarti kita adalah ciptaan yang baru. Kalau kita di luar Kristus, maka kita tidak disebut ciptaan yang baru. Hanya orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Yang lama itu adalah cara hidup kita yang tidak memuliakan Allah, cara hidup kita yang terus-menerus memilukan hati Allah dan menyakiti hati Tuhan. Melalui perbuatan tingkah laku kita yang tidak menyenangkan Allah, itu adalah cara hidup kita yang lama. Ketika kita masih hidup terus-menerus dalam kedagingan kita, itu cara hidup yang lama. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia tadi. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, sesungguhnya yang baru itu sudah datang.
Itu berarti pola pikir kita, tingkah laku kita, cara kita berperilaku itu menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Pendeta Dr. Stephen Tong, beliau mengatakan ketika Roh Kudus memimpin seseorang, maka ia memimpin pikirannya, emosinya, kehendaknya, dan seluruh hidup pribadinya, memberi pengertian kepada kita sehingga kita mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Roh Kudus memimpin manusia untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Orang yang disebut anak-anak Allah seharusnya taat dan menikmati pimpinan Roh Kudus. Mungkin saat ini kita berpikir begitu banyak dosa yang telah saya perbuat. Mungkin kita berpikir aku tidak layak untuk berjumpa dengan Allah. Aku tidak layak untuk memberikan hidupku kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat sekali lagi bahwa ketika engkau mengaku dosamu, maka Dia adalah Allah yang setia dan Dia juga Allah yang adil dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita berdosa, ketika kita ingat apa yang kita lakukan tidak berkenan kepada Allah, maka mari kita belajar untuk menyalibkan keinginan daging kita yang tidak menyenangkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sebagai orang percaya yang mencintai Allah dalam setiap kehidupan kita, berikanlah kehidupan saudara secara totalitas untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah yang baik dan serta menyalibkan keinginan daging kita di bawah kaki Kristus. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita lupa kalau Allah yang besar itu telah mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Kadang kita berjalan sesuai dengan keinginan dan kerinduan kita. Bukan lagi kehendak Tuhan yang jadi, melainkan kehendakkulah yang jadi. Kalau kita memperhatikan banyak orang percaya yang kecewa terhadap Tuhan oleh karena tidak merasakan pertolongan Allah ketika hidup dalam kesulitan. Ada banyak orang yang meninggalkan Allah ketika hidupnya hancur dan tidak mendapat pertolongan. Bahkan ada banyak orang yang meninggalkan Allah seakan-akan ketika Allah tidak pernah memperhatikan orang tersebut. Ketika kita membaca Alkitab ada begitu banyak peristiwa dahsyat yang Allah catat di dalam Alkitab. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang yang bisu bisa berbicara, bahkan orang yang pendarahan berpuluh-puluh tahun disembuhkan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah yang dahulu bisa menyembuhkan dan Allah yang sekarang apakah masih sanggup untuk memberikan kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Allah yang dahulu adalah Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Oleh sebab itu ketika kita merasakan sesuatu kesulitan yang luar biasa, kita harus ingat bahwa Allah lebih besar daripada persoalan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Oleh sebab itu berikanlah dirimu secara totalitas untuk dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu Saudara menghasilkan buah yang baik serta menyalibkan keinginan daging kita
di bawah kaki Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah merasakan bahwa Roh Kudus memimpin kita untuk menghasilkan buah yang baik? Apakah Roh Kudus di dalam hatimu itu sudah menerangimu dan dia membawamu kepada jalan yang benar menjadi serupa dengan Kristus? Atau kehidupan kita biasa-biasa saja? Kalau kita merasakan seakan-akan Allah tidak memimpin kita, mari kita ingat kembali. Apakah di dalam hati kita sudah ada Kristus? Apakah di dalam kehidupan kita Yesus Kristus sudah tinggal di dalam hati kita? Sebab Alkitab mencatat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku, di luar Yesus Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita kerjakan itu berhasil, semuanya oleh karena Allah yang memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah berserah diri kepada kedaulatan Allah yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Berikanlah hatimu untuk dibentuk oleh Roh Kudus Tuhan. Berikanlah hatimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus kepada jalan yang benar, yang memberikan hari depan, yang penuh harapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, serta mengubahkan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita mengambil keputusan, dan bagaimana cara kita berperilaku sebagai orang-orang yang mengasihi Allah dan hidup di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh terus hidup di dalam Tuhan. Kami mengizinkan Roh Kudus-Mu untuk memerintah secara leluasa bagi setiap kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menghasilkan buah yang baik dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk setia diproses, dibentuk oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan meneruskan di dalam setiap hati dan pikiran jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya akan bacakan warta untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya berkat Tuhan memenuhi kehidupan setiap kita. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Evangelis Nur Fitriadin dan segenap tim pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pelayanan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama.
Firman Tuhan minggu depan tanggal 25 Juni dalam kebaktian umum 1 dan 2 akan dilayani oleh hambanya Evangelis Ruslan Suprapto. Gereja kita akan melakukan pendataan jemaat dengan menggunakan aplikasi database. Untuk mendukung sukses terselenggaranya proses pendataan tersebut, jemaat dimohon untuk mengisi formulir yang telah dibagikan. Kalau ada jemaat yang mungkin belum mendapat formulir, bisa meminta pada Evangelis Teresia ya. Sekolah kita, Sekolah Kristen Anugerah, masih membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Pendaftaran peserta didik baru dapat dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 13.30 di kantor sekolah lantai 1 gedung gereja. Keluarga besar Anugerah mengucapkan selamat bertambah usia kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun Ibu Endang Setiawati tanggal 15 Juni, Saudari Ratna Wijaya tanggal 16 Juni, Saudara Joni Sugiarto tanggal 17 Juni. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dengan kekuatan, kesehatan, serta iman yang semakin teguh dalam Tuhan. Amin. Demikian warta untuk minggu ini. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi sidang jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahannya dengan melakukan transfer ke rekening kas gereja yang tertera di layar saudara. Mari bersama-sama kita pujikan pujian dari PPK nomor 145, Tak Kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Kiranya Tuhan yang akan menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pengurus yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan hikmat bagi setiap mereka, supaya mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, berlimpah-limpah berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada hari ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Mari bersama-sama kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan telah menyertai dan menolong kami, sehingga kami dapat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami, Tuhan yang mengerti pergumulan kami masing-masing, Tuhan yang akan melawat dan berkasih karunia untuk menopang, menjamah, memulihkan, menyembuhkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami yang sisa ini untuk kami terus dapat serius bersama dengan Tuhan, sebab satu hari kelak kami harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan apapun yang Tuhan sedang percayakan kepada kami, Tuhan yang membuat berhasil. Begitu juga untuk masa depan anak-anak kami, cucu, Tuhan pelihara mereka, Tuhan karuniakan kesehatan bagi mereka dan berkat melimpah dalam hidup mereka, menata kehidupan dan masa depan mereka sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Tuhan boleh berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan pelayanan kami pada sore hari ini, kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat Tuhan atas kami sekalian. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tangga saudara, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usahamu, diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saudara dan memberkati saudara dimanapun saudara tinggal. Tuhan akan menjadikan saudara umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.